Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Iza Maiki Sudrajat, selaku moderator dalam podcast isu kontemporer kali ini. Selamat datang dalam podcast isu kontemporer. Pada kesempatan ini, kita akan membahas fenomena kenaikan harga BBM yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dan banyak dikeluhkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa BBM merupakan urat nadi perekonomian. Kenaikan harganya selalu memicu efek domino yang luas. Dalam diskusi ini, kita akan membahas isu ini secara mendalam menggunakan metode 5W1H. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa dampak yang terjadi kepada akibat kenaikan harga BBM ini? Kepada narasumber satu, saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Ketika harga BBM naik, dampak yang paling langsung terlihat dan dirasakan adalah meningkatnya tarif transportasi umum dan logistik. Karena BBM merupakan komponen biaya operasional utama dalam sektor angkutan. Para pelaku usaha transportasi pasti akan menyesuaikan tarif untuk menutupi kenaikan biaya tersebut. Selain penyesuaian tarif transportasi, terdapat beberapa dampak langsung lainnya yang terjadi di masyarakat. Antara lain, yang pertama, ongkos transportasi publik dan ojek online menjadi lebih mahal. Yang kedua, harga barang-barang kebutuhan pokok di pasar ikut meningkat karena biaya distribusi yang membengkak. Yang ketiga, inflasi secara nasional berpotensi meningkat secara signifikan. Dan yang terakhir, daya beli masyarakat menurun secara real karena porsi pendapatan yang tersedot untuk biaya energi dan pangan yang lebih besar. Menurut data ekonomi, biaya bahan bakar atau energi berkontribusi sangat besar terhadap struktur biaya operasional logistik di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, kenaikan harga BBM akan sangat berpengaruh terhadap harga akhir barang dan jasa yang dibayar oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat faktual dan berbasis data kepada narasumber satu. Selanjutnya, saya persilakan kepada narasumber dua untuk menjelaskan mengapa harga BBM dalam negeri harus mengalami kenaikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin menjawab. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan harga BBM meningkat. Pertama, kenaikan harga minyak mentah dunia. Sebagai negara yang kini menjadi net importer minyak, fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional seperti jenis Brent atau WTI akan langsung mempengaruhi biaya pokok produksi BBM di dalam negeri. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pembelian minyak mentah dunia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah atau terdepresiasi, maka biaya impor minyak mentah menjadi jauh lebih mahal dalam denominasi rupiah. Yang ketiga, konflik geopolitik global. Ketegangan politik atau perang di wilayah penghasil minyak utama seperti di Timur Tengah atau Eropa Timur seringkali mengganggu jalur distribusi pasokan energi global yang berujung pada kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga energi dunia. Yang keempat, penyesuaian atau pengurangan kebijakan subsidi energi oleh pemerintah. Ketika beban APBN untuk menanggung subsidi energi sudah terlalu berat dan tidak salah sasaran, pemerintah terpaksa melakukan rasionalisasi dan mengalih subsidi tersebut. Menurut data Bank Indonesia dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga minyak mentah global dan pergerakan nilai tukar rupiah merupakan dua faktor utama yang paling dominan mempengaruhi penetapan harga bahan bakar di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari narasumber 2. Bisa kita simpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang menyebabkan harga BBM naik. Berikutnya saya persilakan kepada narasumber 3 menjelaskan siapa saja pihak yang merasakan dampak akibat kenaikan harga BBM ini. Saya persilakan. Baiklah, adapun dampak dari kenaikan BBM itu, yaitu tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan pribadi ya, tetapi merembet ke berbagai sektor lainnya. Pihak yang paling berdampak yaitu yang pertama tuh pasti masyarakat kelas menengah ke bawah dan pekerja sektor informal. Kelompok ini paling rentan karena kenaikan pengeluaran untuk BBM dan pangan tidak dibarengi oleh kenaikan pendapatan yang sepadan. Yang kedua, yaitu pelaku UMKM.
biaya produksi, bahan baku, dan biaya pengiriman barang, pesanan menjadi lebih mahal, sehingga margin keuntungan mereka tergerus. Mereka terpaksa menaikkan harga jual yang berisiko menurunkan omset. Yang ketiga, yaitu para pengemudi angkutan umum. Pendapatan harian mereka langsung terpotong oleh biaya pembelian BBM yang membengkak sebelum tarif resmi disesuaikan secara proporsional. Yang keempat, yaitu sektor industri formal. Biaya operasional pabrik dan distribusi produksi meningkat. Untuk energi dan transportasi menepati porsi yang cukup besar dalam struktur pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, lonjakan harga BBM dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, luar biasa sekali ya. Ternyata banyak sekali dampak yang bisa kita dapatkan dari kenaikan harga BBM ini. Terakhir, saya persilakan kepada narasumber 4 untuk menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana dampak kenaikan harga BBM ini terjadi. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Eh, kita mulai dulu dari di mana ya. Nah, dampak kenaikan harga BBM ini tentunya terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang maupun sampai Merauke. Namun terkadang dampak yang paling berat justru itu yang dirasakan di wilayah-wilayah pelosok, pedalaman, dan tertinggal. Seperti contoh pada Papua, Maluku, dan NTT, ataupun daerah-daerah terluar yang dekat dengan perbatasan-perbatasan negara. Nah, wilayah-wilayah tersebut sangat bergantung pada jalur distribusi logistik yang panjang, melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Ketika harga BBM naik, biaya angkut ke daerah tersebut melonjak berkali-kali lipat, memicu harga barang pokok setempat menjadi sangat tinggi juga. Nah, kapan itu terjadi? Kenaikan BBM dampaknya bisa terjadi karena harga minyak mentah dunia bertahan di level tinggi dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, terjadi eskalasi konflik global yang mengganggu pasokan energi. Yang ketiga, mungkin yang terjadi saat ini ya, nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika. Yang keempat, pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan penyesuaian harga atau pengurangan subsidi BBM. Dan secara musiman, dampaknya makin terasa menjelang hari raya Lebaran Natal dan Tahun Baru, saat mobilitas masyarakat dan permintaan barang lagi tinggi-tingginya. Juga seperti pada wilayah Papua ini, jika perjalanan darat itu terjadi konflik yang besar, maka harga BBM pasti akan melonjak tinggi. Nah, bagaimana dampaknya? Mekanisme transmisi dampak yang muncul di lapangan itu antara lain, biaya operasional penyedia jasa transportasi langsung melonjak, biaya pengiriman distribusi barang antar wilayah merangkak naik. Yang ketiga, harga kebutuhan pangan di pasar itu merespon dengan harga kenaikan BBM juga. Yang berikutnya, mobilitas non-esensial dari masyarakat mulai berkurang karena melihat untuk menghemat pengeluaran. Yang berikutnya, pelaku usaha harus memutar otak bagaimana menambah modal kerja untuk menutupi biaya operasional, yang di mana biaya dari BBM tersebut. Yang terakhir ini, masyarakat terpaksa melakukan penghematan dan mengurangi belanja kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier lainnya. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, komoditas bensin dan transportasi merupakan salah satu jangkar utama pemberi andil terhadap inflasi di Indonesia. Ketika harganya naik, maka inflasi dapat melonjak dengan cepat, seperti yang terjadi pada negara kita saat ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya pada narasumber 4. Luar biasa sekali mengenai dampak dan berbagai macamnya ya. Untuk itu, setelah kita membahas apa yang terjadi, penyebab, dampak, serta pihak yang akibat kenaikan harga BBM ini, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu
langkah antisipasi dan penanganan yang dapat dilakukan. Itu saya persilakan kepada narasumber satu untuk menjelaskan apa saja antisipasi yang bisa dilakukan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, langkah antisipasi utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat jaringan pengaman sosial seperti pemberian bantuan langsung tunai atau BLT atau bantuan subsidi upah BSU yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan agar daya beli mereka tetap terjaga. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi kebocoran atau penimbunan. Selain itu, optimalisasi anggaran belanja daerah untuk mensubsidi sektor transportasi publik lokal bisa menjadi instrumen penahan gejolak harga. Dengan langkah-langkah respon cepat ini, dampak hambatan sosial sampai ekonomi dari kenaikan harga BBM dapat lebih diminimalkan dan diredam. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada narasumber dua yaitu mengenai penanganan di sektor industri dan transportasi. Apa antisipasi yang dapat dilakukan? Silakan. Baiklah, izin menjawab. Dari sisi pelaku industri dan penyedia jasa transportasi, langkah penanganan yang bisa diambil adalah meningkatkan efisiensi operasional secara ketat, misalnya dengan melakukan perencanaan rute distribusi yang lebih optimal atau rute optimization, guna menghemat konsumsi bahan bakar. Selain itu, pelaku usaha dapat mulai mengadopsi teknologi atau armada yang lebih hemat energi, serta menerapkan manajemen logistik pintar bagi perusahaan skala besar. Strategi lindung nilai atau hedging komoditas energi juga bisa dipertimbangkan untuk mengantisipasi ketidakpastian harga ke depan. Dengan efisiensi ini, beban kenaikan biaya tidak serta-merta seluruhnya dibebankan kepada konsumen akhir. Terima kasih atas penjelasannya narasumber kedua. Selanjutnya untuk penanganan masyarakat dan pelaku UMKM. Saya persilakan kepada narasumber tiga untuk menjelaskan. Silakan. Baiklah, terima kasih. Adapun penanganan dari sisi masyarakat umum ya, strategi terbaik adalah melakukan penyesuaian gaya hidup, seperti lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum. Sementara untuk pelaku UMKM sendiri, mereka bisa melakukan efisiensi rantai pasok dengan mencari pemasok bahan baku yang lokasinya lebih dekat guna menekan ongkos kirim. Kemudian pelaku UMKM juga bisa memanfaatkan media digital untuk pemasaran dan penjualan guna mengurangi biaya operasional fisik. Langkah-langkah yang adaptif ini sangat membantu dalam menjaga ketahanan keuangan rumah tangga dan berkelanjutan untuk usaha kecil di masa yang sulit ini. Baiklah, sekian. Terima kasih atas penjelasan yang sangat detail dari narasumber tiga. Yang terakhir dari narasumber empat, bagaimana solusi jangka panjang yang bisa dilakukan? Silakan. Baik, mohon izin moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terdengar dengan bagus dan jelas. Silakan. Oke, untuk solusi jangka panjang ya. Menurut saya, solusi fundamental jangka panjang yang harus dikejar, khususnya pemerintah, adalah percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang terbarukan. Nah, pemerintah juga harus konsisten nih, membangun infrastruktur ekosistem kendaraan listrik. Jadi pemerintah harus mendukung adanya inovasi-inovasi oleh kendaraan yang berbasis listrik maupun hybrid ya, dan transportasi massal berbasis energi bersih. Selain itu, diversifikasi sumber energi nasional dan peningkatan kapasitas produksi energi domestik secara mandiri harus didorong agar ketahanan nasional kita itu kokoh dan tidak terus tidak terus tergantung atau didikte oleh gejolak harga minyak di luar sana, minyak internasional. Nah, melalui langkah ini,
saya berharap bahkan kita warga Indonesia itu berharap bisa menciptakan kemandirian energi dan lepas dari ketergantungan kronis terhadap BBM fosil. Dengan harapan ini Indonesia itu bisa mandiri untuk mengatur jumlah BBM ataupun energi yang bisa diciptakan sendiri tanpa tergantung dari negara-negara besar. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya luar biasa sekali, sangat mendetail dan berbasis fakta. Untuk itu kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penutup. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan dan diskusinya yang sangat komprehensif. Dari pembahasan mengenai dampak hingga solusi, dapat kita simpulkan bahwa menghadapi tantangan kenaikan harga BBM memerlukan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui kebijakan jaring pengaman sosial dan pengawasan energi. Pelaku usaha dituntut kreatif melakukan efisiensi dan masyarakat bersikap adaptif dalam mengelola konsumsi. Di sisi lain, komitmen jangka panjang menuju kemandirian energi baru terbarukan harus terus dikawal bersama. Semoga melalui kolaborasi dan langkah antisipasi yang tepat, perekonomian kita tetap tangguh dan kesejahteraan masyarakat luas dapat terus terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk podcast dan kesempatan kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.